Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran tentunya. Sekarang untuk kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan mengenai turunan fungsi trigonometri. Inilah video pembelajaran bersama dengan Ibu. Cobalah saksikan video ini. Belajar mudah bersama dengan Ibu Rosidawati MPD. Matematika Peminatan kelas 12 mengenai turunan fungsi trigonometri. Inilah video pembelajaran, saksikanlah. Coba kita lihat apa yang akan Ibu bahas. Diketahui sebuah fungsi Y sama dengan fx yang kuning. Kemudian diketahui ada sebuah titik P dan titik Q. Kemudian kita hubungkan garis PQ. P terletak pada fungsi fx. Q pun demikian terletak pada fungsi fx yang kuning. Nah, titik P koordinatnya adalah bagus, X, Fx. Sekarang titik Q. Titik Q koordinatnya adalah X plus H, Fx plus H. Udah ya? Nah, ini domainnya, di Fx plus H hasilnya. Garis PQ tentulah memiliki gradien. Gradiennya adalah garis PQ, namanya garis, punya kemiringan. Gradiennya adalah delta Y banding delta X. Jadi gradien nih yang putih nih, yang putih dibagi delta X yang merah. Yang putih ini, sekarang Ibu tanya. Yang putih ini adalah, coba lihat nih. Fx plus H dikurangi Fx. Berarti yang putih ya. Coba lihat. Ibu lihat kursornya kalau sampai bawah. Apa? Fx plus H, bagus. Lihat kursor, kalau sampai sini apa? Fx, bagus. Kalau yang putih apa? Fx plus H min Fx. Fx plus H min Fx. Jelas ya? Sekarang Ibu tanya kalau dari ujung sini sampai sini apa? X plus H, bagus. Dari awal lihat kursor sampai ujung X plus H. Sekarang Ibu tanya dari ujung sini sampai sini apa? X, bagus. Sekarang lihat. X plus H kemana? Dari sini sampai sini X plus H. Lalu dikurangi. Kurangi X, bagus. Hasilnya H. Iya. Lihat kursor. Semua X plus H dari sini sampai ke sana X plus H dikurangi apa nih? Dikurangi X sama dengan H. Dengan demikian gradien PQ adalah, nah ini yang putih, Fx plus H min Fx dibagi H. Jelas ya? Gradien garis dari SMP kamu sudah dapat definisi gradien. Nah, sekarang titik Q ini
bergerak terus mendekati P. Q bergerak terus mendekati P. Jika Q bergerak terus-menerus mendekati P sampai mendekati P, berarti ada kata limit. Betul? Berarti apa yang berubah? H-nya bagaimana? H. Hanya jika misalkan Q bergerak sampai sini. Garisnya jadi. Nah, H-nya semakin kecil. Bergerak terus Q bergerak sampai sini, hanya semakin kecil. Ketika Q mendekati P, maka H akan mendekati 0. Bagus nih. Gitu. Inilah definisi dari gradien, ya. Gradien di Nah, Ibu bacakan dulu. Jika titik Q bergerak mendekati titik P untuk H semakin kecil, maka gradien garis singgung di titik P. Nah, ketika Q bergerak mendekati P sini, maka garis singgungnya adalah ini. Begitu. Jika Q-nya bergerak sampai di sini, garis singgungnya sekian. Jika terus-menerus sampai mendekati P, maka garis singgungnya adalah di sini, di titik P dengan domainnya X. Nah, itu sebabnya didefinisikan gradien itu adalah tangen. Ya, turunan pertama itu adalah gradien garis tangen sebuah garis di mana alfanya adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dan garis tersebut. Ya, gradien F aksen X sama dengan limit yang tadi. Gradien kan ini fx plus h min fx delta y, yang ini fx plus h min fx dibagi h. Delta itu selisih ya, selisih y-nya kan ini fx plus h min fx. Kalau ini x plus h min x berarti h. Gradien turunan pertama di X di titik P dengan aksis X adalah, lihat, ini kan definisi gradien. Tapi ada kata limit, mendekati, di mana H-nya mendekati 0. Limit fx plus h min fx bagi h, h menuju 0. Ya, paham ya? Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan turunan fungsi trigonometri, turunan dari sin X, cos X, dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Y sama dengan sin X. Apakah turunan dari fungsi trigonometri tersebut? Coba kita lihat ya. Ini kita perbesar. Fx sama dengan sin X, tentukanlah turunan pertama atau f aksen X. Sesuai dengan definisi tadi, f aksen X sama dengan limit fx plus h min fx dibagi h, di mana h menuju 0. Fungsinya fx sin X. Yang ini. Fx plus h, x domainnya menjadi x plus h, berarti
sin X plus H. Ya, tinggal ganti X-nya dengan X plus H. Sin X plus H. Kurangi Fx berarti dikurangi sin X dibagi H limit sekian H menuju 0. Gunakanlah rumus pengurangan. Sinus sin min sin. Sin min sin sudah kalian peroleh di kelas 11 ya. Adalah 2 kosin. 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Kamu ingat 2 kosin. Ibu pisahkan di sini. Sin min sin. Sin min sin. Kalau ibu baca lengkap sin X plus H min sin X ya. 2 kosin, 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Jadi 2 cos setengah jumlahkan 2X tambah H. Sin dikali sin setengah selisih kurang X plus H kurang X adalah H. Dengan demikian limit H menuju 0 2 cos X plus setengah H kali sin setengah H per H, H-nya menuju 0 ya. Jangan lupa ini adalah sebuah perkalian. Artinya bukan satu persatu sekian dibagi H, sekian dibagi H, karena perkalian ya, bukan penjumlahan, bukan pengurangan. Jadi salah satu saja, misalkan yang ini. Nah, ibu lepas limit sin setengah H dibanding H, limit sin setengah H dibanding H, H menuju 0 berdasarkan definisi adalah setengah. Bagus, berarti limit ini adalah setengah, tinggal sisanya ya. Limit 2 cos X plus setengah H dikali yang ini hasilnya setengah ya, setengah. Hanya menuju 0. Hanya menuju 0 tentu setengah kali 0, 0. 0 tambah XX tinggal 2 cos X kali setengah. Berarti cos X. Dengan demikian turunan dari sinus X, Fx sama dengan sin X. Jawabannya F aksen X sama dengan cos X ya. Bagus. Ya, kita sudah tahu bahwa turunan sinus X adalah cos X. Sekarang buktikan turunan cos X adalah min sin X. Coba kita lihat. Diketahui Fx sama dengan cos X. Yang ini yang cos X ya. Bentar. Nah ini tentukanlah turunannya atau buktikan turunan dari cos X sama dengan F aksen X sama dengan min sin X. Berdasarkan definisi F aksen X adalah limit Fx plus H min Fx bagi H hanya menuju 0. Nah, Fx-nya adalah cos X, Fx ya, Fx plus H, domainnya jadi X plus H, X plus H, cos X plus H. Min Fx, apa? Min cos X. Dibagi H, limit sekian H menuju 0. Kemudian berdasarkan definisi cos min cos. Cos min cos adalah min 2 sin sin ya. Cos min cos. Cos alfa min cos beta adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih, begitu ya. Jadi ini boleh lepas nih. Cos X plus H min cos X adalah min 2 sin setengah jumlah
Dari mana nih? Jumlah X plus H tambah X. Kali sin setengah selisih. Dari mana nih H? X plus H kurangi X. Ini sudutnya ya, sudutnya. Gitu. Ini setengah jumlah, jelas. Setengah kali 2XX, setengah kali H setengah H. Ini dari mana setengah H? Ya setengah selisih, ya. H-nya dari X plus H kurang X. Nah, Ibu tuliskan di sini. Ibu baca, limit H menuju 0 min 2 sin X plus setengah H sin setengah H per H. Nah, limit fungsi dasarnya sudah kamu terima saat limit fungsi aljabar. Sebuah fungsi dikalikan fungsi lagi, boleh satu per satu. Ibu lepas yang ini. Limit sin setengah H per H menuju 0. Yang ini berdasarkan definisi adalah setengah. Bagus. Tinggal yang ini. Limit min 2 sin X plus setengah H. Ya, ini setengah kan? Hanya menuju 0, masuk substitusi 0, tinggal X, berarti min 2 sin X dikali yang ini setengah. Hasilnya adalah min 2 kali setengah min 1 kali sin X min sin X. Terbukti bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Bagus. Nah, dengan cara yang sama, ya, jika diketahui fx sebuah fungsi, di sini kita membahas fungsi trigonometri, maka f aksen x adalah limit fx plus h kurangi fx dibagi h, di mana H menuju 0 itu adalah definisi dari turunan pertama, turunan dari fx atau f aksen x. Nah, dengan demikian kita memperoleh rumus-rumus dasar seperti yang sudah dibuktikan, ya. Coba kita lihat. Jika fx sama dengan sin x, f aksen x-nya cos x. Kemudian ini sudah dibuktikan. Jika fx sama dengan cos x, f aksen x-nya min sin x. Nah, nanti dengan cara yang sama, fx sama dengan tangen x, turunannya sekan kuadrat x, ya, gunakan rumus. Nanti kerjakan di LKPD-nya, di LKS-nya atau LKPD. Nah, ya. Kemudian jika fx-nya kotangen x, turunannya min kosekan kuadrat x. Sama caranya, ya. Jika fx sama dengan sekan x, turunan pertamanya sekan x kali tangen x. Yang keenam, jika fx sama dengan kosekan x, turunan pertamanya f aksen x sama dengan min kosekan x kotangen x. Nah, ini diperluas jika lihat yang sebelah kanan. Diketahui fx sama dengan sin u. Apa beda yang kanan dengan yang kiri? Yang kanan ini diperluas, perluasan digeneralisasi. U-nya adalah fungsi dalam x, ya. Ini variabelnya x, sedangkan ini u. Nah, ini u-nya adalah variabel dalam x. Nah, Ibu tuliskan. U adalah variabel dalam x. Nah, jika fx sama dengan sin u, maka f aksen x adalah turunan dari sin u cos u dikali u aksen. Ya, jika u-nya fungsi dalam x, jadi turunannya adalah turunan sin cos u
dikali U aksen. Demikian juga fx, variabelnya x, sama dengan cos U. Turunannya adalah turunan cos U min sin U, jangan lupa, dikali U aksen. Ya. Nah, ini tahu dari mana, Bu? Sama dengan menggunakan definisi yang sudah Ibu jelaskan, ya. Kalau nanti dibimbing lewat LKPD atau LKS. Min sin U kali U aksen, turunan dari cos U. Sama seperti yang di atas, yang ketiga, fx sama dengan tangan U, variabelnya x, sedangkan ini adalah U fungsi dalam x tentunya. Jadi f aksen x-nya adalah turunan tangan sekan kuadrat U, tapi belum selesai, dikali U aksen. Demikian seterusnya. Kamu akan lebih paham jika dalam penyelesaian soal-soal nanti kita terapkan, ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini, penurunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Ibu buktikan untuk yang sin X dan cos X. Nanti dengan menggunakan definisi yang sama kita peroleh rumus-rumus dasar. Saksikan video pembelajaran lainnya, khususnya di dalam latihan soal-soal supaya mengerti penerapan rumus-rumus dasar yang sudah disampaikan. Sampai jumpa.